Inter mulai mempersiapkan langkah untuk mencari pengganti Jan Sommer yang kontraknya akan berakhir pada 30 Juni mendatang. Menurut laporan Sky Sport, manajemen Nerazzurri telah menjalin kontak awal dengan Guglielmo Vicario menjelang bursa transfer musim panas. Kiper tim nasional Italia tersebut disebut terbuka untuk kembali ke Serie A, terlebih melihat situasi Tottenham Hotspur yang saat ini berada di peringkat ke-14 klasemen setelah 17 pertandingan. Kondisi tersebut membuat peluang kepindahan Vicario ke Italia dinilai cukup terbuka. Meski demikian, Sky Sport menegaskan bahwa proses negosiasi tidak akan berjalan mudah. Inter masih harus menghadapi sejumlah kendala dalam upaya mendatangkan Vicario, termasuk faktor kontrak dan kebijakan Tottenham di bursa transfer mendatang. Rafik Belgali dipastikan tidak akan bergabung dengan Inter pada bursa transfer musim dingin. Kepastian ini disampaikan oleh jurnalis transfer Fabrizio Romano yang membantah rumor yang beredar dalam beberapa hari terakhir. Menurut Romano, bek kanan tim nasional Aljazair tersebut tidak bisa pindah klub hingga 30 Juni mendatang karena pada musim ini ia sudah membela dua tim berbeda, yakni Hellas Verona dan Mechelen. Selain itu, Inter disebut tidak pernah benar-benar mempertimbangkan opsi merekrut pemain kelahiran 2002 tersebut pada Januari, juga karena Belgali tengah memperkuat negaranya di ajang Piala Afrika. Terkait upaya Inter menutup kekosongan di sektor bek kanan, Romano mengungkapkan bahwa manajemen Nerazzurri memang telah melakukan sejumlah kontak untuk memantau situasi beberapa pemain. Salah satu nama yang disurvei adalah Marco Palestra. Namun hingga saat ini jalur tersebut belum menghangat untuk bursa Januari, terutama karena tingginya biaya yang dibutuhkan untuk mendatangkannya. Raul Belanova menegaskan fokus penuh bersama Atalanta dan bertekad menuntaskan musim ini di Bergamo di bawah arahan pelatih Raffaele Palladino. Hal tersebut diungkapkan jurnalis Matteo Moretto melalui kanal YouTube Fabrizio Romano. Pernyataan ini sekaligus membantah rumor transfer yang beredar dalam beberapa jam terakhir, yang menyebut Inter Milan tengah berupaya memulangkan bek sayap kanan tersebut ke Milano pada bursa transfer Januari. Menurut Moretto, kabar tersebut tidak berdasar karena hingga saat ini tidak ada kontak apapun yang terjadi antara pihak-pihak terkait. Juventus dinilai sulit untuk merekrut gelandang Inter Milan, Davide Fratesi, pada bursa transfer Januari. Menurut laporan Sky Sport, klub berjuluk Bianconeri itu memang sedang mencari tambahan pemain tengah untuk paruh kedua musim, namun tidak berniat melakukan investasi besar pada bursa transfer musim dingin. Meski Fratesi disebut sangat disukai oleh Luciano Spalletti, peluang transfer tetap kecil karena Juventus tidak siap mengajukan tawaran bernilai tinggi. Pemain lulusan Akademi AS Roma tersebut memang masuk dalam daftar target Juventus, tetapi Inter sebagai pemilik sah kartu pemain hanya akan melepasnya jika menerima proposal finansial yang signifikan. Opsi pertukaran pemain dengan Kefren Turam juga langsung dikesampingkan. Manajemen Juventus menilai gelandang asal Prancis itu sebagai pemain yang tidak tersentuh dan tidak masuk dalam rencana negosiasi dengan Inter. Inter tak hanya memiliki Hakan Çalhanoğlu sebagai algojo andalan dari titik putih. Di sektor junior, Nerazzurri juga menyimpan spesialis penalti lain bernama Dylan Zarate, gelandang muda kelahiran 2007 yang saat ini membela tim Primavera. La Gazzetta dello Sport menyebut pemain asal Kolombia itu sebagai mini Çalha. Julukan tersebut merujuk pada kemiripan peran dan karakter bermain Zarate dengan Çalhanoğlu. Meski dibesarkan di Spanyol dan sempat masuk radar tim nasional junior Spanyol, Zarate justru berkembang pesat di Italia bersama Inter. Ia berposisi utama sebagai regista rendah, piawai mengatur tempo serta membangun permainan, namun dalam perjalanannya bersama Nerazzurri juga kerap dimainkan sebagai gelandang interior. Harian olahraga tersebut menyoroti potensi besar Zarate yang dinilai belum sepenuhnya tereksplorasi. Sejak tiba di Milan pada musim panas 2023, Zarate sempat tampil melesat dengan perkembangan pesat. Namun, laju tersebut kemudian sedikit melandai, hal yang dianggap wajar untuk pemain seusianya. Karena itu, kata kunci bagi perkembangan Zarate adalah kesabaran dan waktu.
Catatan lain yang disampaikan La Gazzetta dello Sport berkaitan dengan penentuan posisi terbaik sang pemain. Zarate dinilai mampu menjalankan banyak peran di lini tengah, mulai dari gelandang bertahan, mezzala, hingga beroperasi lebih maju di belakang penyerang. Dari sisi karakter, ia memiliki profil gelandang ala Calhanoglu versi Inter, mampu mengatur permainan, mengeksekusi penalti, mengendalikan ritme, membantu bertahan hingga memutus alur permainan lawan. Baik menggunakan kaki kanan maupun kiri, Zarate dinilai sama efektifnya. Saat dimainkan sebagai mezzala, ia mampu bertransformasi menjadi gelandang box-to-box yang agresif dalam duel, sekaligus rajin menusuk ke ruang kosong tanpa bola. Meski postur tubuhnya tidak terlalu besar, dengan tinggi sekitar 180 cm, Zarate mengimbanginya dengan determinasi dan mentalitas khas Amerika Selatan yang membuatnya tak gentar bersaing di level manapun. Masa depan Steven De Vrij di Inter mulai diselimuti tanda tanya. Meski kontraknya baru akan berakhir 6 bulan lagi, rumor soal kemungkinan hengkang lebih cepat kian menguat. Bek asal Belanda itu akan berusia 34 tahun pada Februari 2026, dengan 7 musim dihabiskan bersama Nerazzurri, dan kini tengah mempertimbangkan langkah penting demi menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Motivasi utama De Vrij bukan masalah internal dengan klub, melainkan ambisi profesional. Ia ingin kembali masuk dalam radar pelatih tim nasional Belanda, Ronald Koeman, untuk Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, yang kemungkinan menjadi kesempatan terakhir dalam kariernya. Pada musim panas 2024 lalu, De Vrij bahkan menolak tawaran besar dari Arab Saudi demi bertahan di Inter. Klub sempat ia merasa nyaman. Namun situasi kini berubah. Sepanjang musim berjalan, termasuk Piala Dunia antar klub, De Vrij baru mencatatkan 773 menit bermain dari 11 penampilan. Ia lebih sering tampil di Liga Champions, tetapi di kompetisi itu pula terlihat keterbatasannya ketika harus bermain dengan garis pertahanan tinggi melawan penyerang cepat. Momen paling jelas terjadi saat menghadapi Union Saint-Gilloise, ketika ia kesulitan mengimbangi kecepatan lawan dan ditarik keluar saat jeda. Dalam hierarki bek tengah Inter, posisi De Vrij juga mulai tergerus. Tanpa kehadiran Francesco Acerbi, ia justru tersalip oleh Manuel Akanji dan sesekali Jan Bisek. Kesempatan bermainnya lebih banyak datang sebagai pemain pengganti atau karena jadwal padat. Pada Januari mendatang, ia berpeluang mendapat menit bermain lebih banyak hingga Acerbi pulih. Namun hal itu belum tentu cukup untuk menjamin tempatnya di tim nasional. De Vrij kini serius mempertimbangkan opsi hengkang pada bursa Januari demi mendapatkan menit bermain reguler. Namanya tidak masuk dalam skuad terakhir Belanda, dan ia sadar peluang tampil di Piala Dunia akan sulit tanpa peran penting di klub. Tawaran dari Arab Saudi tetap ada, sementara sejumlah peluang di Eropa juga terbuka. Inter sendiri tidak akan menghalangi jika De Vrij mengajukan permintaan resmi untuk pergi. Namun klub harus mencari pengganti yang sepadan, sebuah tugas yang tidak mudah mengingat pengalaman dan pengaruhnya di ruang ganti. Nerazzurri sebenarnya lebih memilih mempertahankannya hingga akhir musim, lalu melakukan perombakan lini belakang pada musim panas ketika kontrak De Vrij dan Acerbi sama-sama berakhir. Hingga kini belum ada keputusan final. De Vrij masih akan mendapat kesempatan bermain dalam beberapa pekan ke depan untuk membuktikan dirinya. Sementara itu, agennya, Federico Pastorello, terus menjejaki minat dan tawaran. Keputusan apakah ia akan meninggalkan Inter lebih cepat sepenuhnya berada di tangan sang pemain yang tengah menimbang masa depan demi satu target besar, Piala Dunia terakhir dalam kariernya. Antonio Cassano mengkritisi komposisi skuad AS Roma, khususnya di lini tengah, saat berbicara dalam program FIFA El Football. Mantan penyerang timnas Italia itu menilai Roma sebaiknya merelakan Manu Kone jika sang pemain ingin hengkang, termasuk ke Inter Milan. Menurut Cassano, Kone merupakan pemain yang cukup bagus, namun tidak sepenuhnya meyakinkannya. Ia justru menyarankan Roma untuk mengalihkan fokus pada Ederson dan Ademola Lookman, dua pemain Atalanta yang dinilainya lebih cocok untuk kebutuhan tim, terutama jika Roma berada di bawah arahan Gianpiero Gasperini. Cassano menjelaskan bahwa Gasperini sudah memiliki sosok seperti Bryan Cristante yang menurutnya mirip dengan Martin Derun. Karena itu, Roma dinilai membutuhkan gelandang dengan karakter seperti Ederson yang mampu menjalankan dua fase permainan dengan baik, memiliki kualitas teknik, tembakan jarak jauh, serta kemampuan memberi assist.